Tuan-tuan langsung masuk kepada yang keempat, yang insyaAllah akan diberi penjelasan, yaitu oleh Abi Abun di Abdiyah. Beliau juga dua hal. Hal yang pertama, seseorang yang enggak begitu mendalami persoalan wahdaniyah Allah, cuma hanya meyakini wahdaniyah itu esa pada zat dengan pengertian nafi kam muttasil, sedangkan penjelasan untuk nafi kam muttasil pada zat, sifat dan af'al hana padina menguasai. Apakah memang menan bentuk sekadar leganyan keimanan kagak anggap sudah sah dalam keyakinan? Yang kedua, di dalam memberi penjelasan ayat Al-Quran itu dua macam tafsir. Yang ingin di dalam pertanyaan pada orangnya, bagaimana yang maksud dan bagaimana pengertian tafsir isyari. Kalau tafsir isyari sesudah memberi penjelasan di Abi dan Abun Abdiyah, bolehkah kita berpegang dengan tafsir isyari? Dua hal tersebut insyaAllah juga Abi Abun akan memberi penjelasan. Yang pertama, tuan-tuan ulangi makna ahad pada Allah dengan menafikan kam muttasil, sedangkan yang lain kam dua bodoh hana nafikan. Dan yang kedua, bagaimana pengertiannya ke tafsir isyari. Apabila penjelasan tafsir isyari kam kri, apakah jid dapat penjelasan ayat Quran dengan tafsir yang berdasarkan tafsir isyari. Dua hal tersebut juga insyaAllah kedanya akan tadinya penjelasan. Mudah-mudahan penjelasan tersebut menjadi adalah ilmu untuk kedanya di dalam mengamalkan. Terima kasih. Abun, mohon tolong dalam dua penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kamu muliakan Abu di Payapasi serta seluruh Dewan Guru dan alumni, kemudian yang kamu muliakan para pemateri yang berhadir di hadapan gedanya memendum, yang sangat kamu muliakan para abu, para abi, para abati yang berhadir, serta para undangan baik unsur pemerintah dan masyarakat yang berhadir di tempat yang berbahagianya. Jadi bak uronyo luntuan dibebani oleh panitia disampaikan oleh Abu di Belanjrun untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama menyangkut dengan wahdah sebagai sifat Allah, di mana masyarakat umumnya memahami atau berakidah hanya pada menafikan kam mumpasil pada zat. Ketahuilah bahwasanya salah satu sifat Allah Ta'ala adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ini sebenarnya adalah sifat yang paling mendasar untuk membedakan kita dengan yang lain. Karena banyak orang juga berakidah yang mengakui ada Allah, mengakui ada Tuhan, tapi proses pengakidatan tentang ketauhidan ini yang sering bermasalah. Maka wahdah Allah itu ada pada tiga atau dikembangkan menjadi lima. Wahdah zat itu ada dua, ittisal dan impisal. Wahdah sifat ada dua, ittisal dan impisal. Wahdah af'al itu ada satu, yaitu ittisal. Maka dari lima wahdah ini yang sejatinya diakidahkan oleh seluruh umat Islam, bukan hanya sekedar wahdah zat yang min haitsu menafikan
zat yang lain sebagai Tuhan. Maka dari 5 wahdah ini akan ternapi 5 kam muttasil pada zat, kam mumpasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam mumpasil pada sifat, dan kam yang mustahilan ternapi kam mumpasil pada af'al. 5 kam yang ternapi dengan wujudnya wahdah pada 5. Ada wahdah zat itu dari 2 terbagi 2, ada wahdah sifat terbagi 2, ada wahdah af'al itu 1. Wahdah zat 2 itu pertama, dalam makna wahdah zat itulah tidak ada 2 zat Allah min haitsu, tidak ada zat lain selain zat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, zat Allah tidak terdiri dari beberapa anasir atau tidak terdiri dari beberapa juzuk. Anasir adalah untuk membentuk suatu mahiyah, suatu zat. Sedangkan juzuk adalah untuk membentuk suatu kul. Umpama Allah tidak bertangan, Allah tidak berwajah. Karena menurut pemahaman para ahli tauhid, jika Allah memiliki juzuk, maka juzuk itu bahagian dari Tuhan juga. Sehingga ada Tuhan muka, ada Tuhan tangan, ada Tuhan kaki. Jangankan pada Tuhan, pada kita sendiri. Umpama kita berjuzuk tangan, tangan itu bukan milik kita. Tangan itu juga sebagai manusia. Pada tangan itu terlengkapi juga lafai insan. Maka tangan itu insan, muka itu insan, dan sebagainya. Bukan tangan itu milik insan, wajah itu bukan milik insan, tapi adalah bahagian-bahagian untuk membentuk satu kul insan, sehingga terdirilah beberapa juzuk insan. Begitu juga bila kam muttasil ini tidak menjadi persoalan yang harus dikaji, sehingga masyarakat hanya mengakui ternapi kam mumpasil saja, artinya ada suatu zat yang sebanding dengan zat Allah yang diakui sebagai Tuhan, sementara kam muttasil ini tidak ada suatu pendapat lah, umpama seperti pertanyaan ini tidak diakidahkan untuk ternapi dan tidak diakidahkan untuk subut, maka ini menjadi rancu nantinya dan kita mudah dihinggapi virus-virus yang sedang berkembang. Maka sejatinya setiap muslim harus mengilmui tentang wahdah Allah ini yang 5 dan kam 5 yang ternapi pada Allah, sehingga akidahnya kuat dan tidak mudah tergurus, tidak mudah digoyang oleh berbagai macam. Coba kita lihat pada perkembangan sekarang, begitu banyaknya dai pendakwah sedang gencar-gencarnya menyampaikan dakwahnya kepada kita bahwa Tuhan itu berwajah, bahwa Tuhan itu bertangan, Tuhan itu punya juzuk-juzuk. Dari juzuk-juzuk itu ada yang ekstrim, mengatakan bahwa bentuknya Allah itu seperti bentuk Adam, tingginya Allah itu seperti tinggi Adam. Ini sudah menjarah kehidupan beragama di Aceh. Bila masyarakat tidak mengkaji secara mendalam atau sekedar untuk mencukupi kifayah akidahnya, maka mudah tergurus dengan berbagai penyampaian-penyampaian daripada golongan-golongan yang sedang bermain di Aceh. Yang kedua, ada kamnya, ada wahdah sifat. Ini juga harus dipahami secara benar, karena banyak daripada urang getanya yang juga
menyampaikan bahwasanya manusia ini memiliki sifat seperti sifat Allah. Ada yang sebagian begitu, mereka kadang-kala mengutip satu ayat seperti ayat laqad ja'akum bil mu'minina raufur rahim, bahwa Nabi itu memiliki sifat rauf sebagaimana sifat raufnya Allah. Nabi itu memiliki sifat rahim seperti rahimnya Allah. Dari ini digiring kepada pendapat bahwasanya pada manusia ini ada sifatnya Allah, karena pada zat manusia ini ada tertitip zat Allah, sehingga tergiring kepada pengakuan dari sebagian kelompok bahwa manusia ini dapat disebut dengan Allah. Ini perlu diwaspadai. Kemudian apalagi kalau pada wahdah af'al, malah mungkin kita sendiri juga terlanjur sibukul lisan dalam menyampaikan di dakwah-dakwah. Dan kalau sekarang memang sudah menjadi bahasa populer, alam berevolusi sendiri, terjadi sendiri. Ini adalah suatu ungkapan yang sangat-sangat menyalahi dari wahdah Allah pada af'al. Secara singkat saya menyampaikan bahwa setiap kita umat Islam ini berkewajiban untuk mendalami tentang sifat wahdaniyah Allah ini, wahdah Allah yang 5 ini dan kam yang 5 yang ternapi ini, agar terhindar dari upaya-upaya pengerusakan akidah. Dan sejatinya para dai kita, para muallim kita, para pengajar kita diajarkan kepada masyarakat hal-hal yang demikian. Jangan selalu fokus pada persoalan-persoalan fikih. Kita ajarkan hal-hal yang begini juga agar akidah umat tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bayangkan kita setiap salat mengucapkan dalam ucapan iftitahnya la syarikalah. Apa makna dari la syarikalah? Tidak ada kongsi pada zat Allah, ittisal dan impisal. Tidak ada kongsi pada sifat Allah, ittisal dan impisal. Tidak ada kongsi pada afa Allah min haisu ittisal. Karena seluruh kegiatan, perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan makhluk lainnya adalah merupakan ciptaan Allah SWT. Ketika kita beranggapan alam itu terjadi dengan sendirinya, berevolusi sendirinya, ini telah menguras suatu akidah yang sejatinya ditanam oleh kita semua. Di dalam kitab Dusuki ada penyampaian oleh Imam Dusuki, kalimatnya begini: asyrakullah ma'a ghairi, mereka telah mensyirikkan Allah dengan yang lainnya, beserta lainnya. Ini dalam penyampaian beliau menanggapi tentang paham-paham umpama Mu'tazilah yang tidak mengakui perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Walaupun beliau katakan syirik tersebut bukanlah syirik hakikah, karena syirik hakikah adalah mensyirkahkan Tuhan dalam ubudiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh para jahiliyah dengan katanya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu kecuali hanya untuk mendekatkan diri kita oleh patung-patung itu kepada Allah akan sebagai dekat yang dekat-dekatnya. Tapi bagi orang yang tidak begitu memahami tentang keesaan Allah, maka walaupun dia bukan syirik hakikah, tapi oleh Imam Dusuki itu disebut sebagai syirik. Na'udzubillah. Mari kita murnikan akidah sehingga tidak ada sedikit pun ruang yang kosong untuk masuk
prinsip-prinsip akidah-akidah yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin tentangnya lagi nyan lung pegah bahwa masyarakat awam sejatinya memahami secara mendetil tentang kewahdaniaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mudah digurus oleh berbagai paham dan penyampaian-penyampaian, apalagi di Aceh sedang senter-senternya yang demikian. Ada yang mengarah kepada penyatuan zat manusia dengan zat Allah, ada yang mengarah kepada penyematan sifat Allah kepada sifat manusia sehingga dapat disebut yang demikian. Kemudian ada upaya-upaya penilaian akidah tentang masalah kajian perbuatan makhluk Allah ini. Ini harus berhati-hati, dan sejatinya para dai, para pengajar mengajarkan yang secara tuntas kepada masyarakat banyak agar mereka memahami tentang ini. Cukup lu jino yang berbahaya, hati-hatilah. Dan khusus pada masyarakat harus menemukan minat yang besar untuk belajar tentang masalah akidah. Kemudian yang kedua tentang tafsir Isyari, sesuai dengan Kang Walid baik lu dapat juga tegap. Ada dalam dunia ketanyanya, dunia Islam, ada penafsiran ibari atau istilahkan dengan tafsir zahir. Ada yang disebut dengan tafsir isyari. Apa yang disebut dengan tafsir isyari? Tafsir isyari adalah ta'wilul Qur'ani bi ghairi zahirihi li isyaratin khafiyatin tadharu li arababis suluki wal faidi wa yumkinu jam'u bainahuma wa bainat zahiril muradi. Yang dimaksud dengan tafsir isyari adalah pemahaman tentang Al-Quran, pentakwilan Al-Quran dengan bukan tafsir zahirnya, karena ada penunjuk yang tersembunyi yang nampaklah isyarah tersembunyi itu bagi orang-orang suluk dan bagi orang-orang yang melimpah, yang sangat mendalam pengetahuannya, dan memungkinkan menghimpun antara tafsir isyari ini dengan tafsir zahiri yang dimaksud. Ini beberapa hal ini sebagai makna dari tafsir isyari, menakwilkan makna Al-Quran dengan bukan tafsir zahirnya, bukan tafsir ibari, karena ada isyarah yang tersembunyi yang hanya nampak bagi orang yang suluk. Yang suluk ini bukan suluk mana suluk seperti suluk di tempat-tempat suluk itu. Arti suluk ini orang yang sedang fokus berjalan menuju Allah, hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sedang mengamalkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu akhlak. Itu disebutkan dalam tafsir yang lain dengan kata sufi. Jadi identiklah bahwasanya tafsir isyari ini dengan orang-orang sufi. Kemudian kami mengemukakan beberapa hal oleh Imam Suyuti untuk diterimanya tafsir isyari. Ada beberapa poin. Kami sebutkan saja terjemahannya. 1. Tidak menafikan makna zahir dari nazam Al-Quran dan tidak dengan sesuatu menjadi ketetapan dalam aturan bahasa Arab. Itu pertama, agar tafsir isyari itu diterima. Pertama, tidak menafikan makna zahir dari nazam Al-Quran sesuai dengan keterangan-keterangan bahasa Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab
Itanya beta lengku, beta pelikut aturan-aturan yang ada dalam bahasa Arab. Yang kedua, bahwa tidak mendakwakan bahwa tafsir isyari adalah tafsir yang dimaksud sebagai satu-satunya tafsir. Jadi jangan dibantah atau ditiadakan akan tafsir zahir atau tafsir ibari. Baik hanya tekun Al-Quran itu hanya satu-satu tafsir adalah tafsir isyari. Itu tidak boleh. Maka yang begitu ada pendapat yang lainnya, maka tafsir isyari demikian adalah tidak dapat diterima. Yang ketiga, bahwa tafsir isyari tersebut merupakan peralihan pentakwilan makna yang jauh. Tidaklah tafsir isyari tersebut merupakan pentakwilan makna yang jauh lagi terlihat bodoh. Satu contoh oleh Imam Suti menyebutkan, innallaha la ma'a muhsinin. Oleh ahli sufi menafsirkan kalimat la ma'a sebagai kalimat fi'il madhi, sehingga maknanya Allah memberi sinar yang berkilauan kepada orang-orang muhsin. La ma'al muhsinin, muhsinin dijadikan maf'ul daripada la ma'a. Ini sangat bertentangan dengan aturan daripada bahasa Arabnya. Yang keempat, tidaklah tafsir isyari tersebut bertentangan dengan syarak dan akal. Karena kalau tafsir isyari itu bertentangan dengan syarak dan akal, sama dengan penafsirnya itu ingin menghilangkan syariat di muka bumi ini. Yang kelima, tafsir isyari itu dapat diperkuat dengan syarak dan akal. Baik malah bertentangan. Kalau bertentangan antara syarak dengan tafsir isyari, bertentangan dengan akal tafsir isyari itu, maka tafsir isyari ditolak. Ada beberapa kutipan kitab tentang pendapat-pendapat para ulama terhadap tafsir isyari ini, diterima atau tidak, boleh atau tidak. Maka bagi ulama yang berkata boleh, disyaratkan beberapa syarat. Saya sebutkan teksnya dalam bahasa Indonesia saja karena terlampau panjang jika menyebut dalam bahasa Arabnya. Kalau diperlukan nanti dapat diambil makalah ini. Pertama, penafsir dari tafsir isyari syaratnya memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Jadi menyo ilmunya hana truh, hana cukup luah, menyangkut dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu sastra Arab, ilmu asbab nuzul untuk bisa menafsirkan Al-Quran, maka penafsirnya itu tidak boleh menggunakan tafsir isyari. Yang kedua, memiliki ilmu yang rasih tentang rahasia Al-Quran dengan ukuran ilmu yang mereka kuasai. Tentang penafsiran Al-Quran, ilmu Al-Quran itu sendiri harus benar-benar mendalam. Nak boleh sekedar mengetahui kemudian menjadi penafsir isyari. Yang ketiga, suci bening hati mereka dari segala kotoran-kotoran maknawi. Mereka tidak pernah mengumpat, tidak pernah mendendam, tidak. Semua penyakit batin mereka itu tidak ada. Maka itulah sebagai penafsir isyari. Kalau mentong luthat rut marid lamati, mereka tidak menjadi sebagai penafsir isyari. Yang keempat, memiliki semangat yang berlimpah yang mendorong mereka untuk bertadabbur tentang Al-Quran. Nah, semangat. Kalau kita ini kan dalam seminggu mungkin berapa kali kita membaca Al-Quran, dan dalam berapa kali kita bertadabbur akan makna Al-Quran. Tidak ada itu. Maka jangan sok-sokan kita menjadi penafsir isyari. Kualat itu. Tengkuakun. Kemudian yang kelima, kosong hati mereka dari tuntutan duniawi. Kosong hati mereka dari tuntutan duniawi itu sebagai syarat mufassir isyari yang disyaratkan oleh para ulama yang membolehkan adanya tafsir isyari. Yang keenam,
memiliki pengalaman hati dan batin yang telah teruji dalam menuju ke hadirat Allah. Itu disebut dengan sufi salik. Memiliki pengalaman hati dan batin yang telah teruji dalam menuju ke hadirat Allah, atau disebut dengan salik atau sufi salik. 7. Memiliki kemampuan menafsir Al-Quran dengan makna zahir. Memiliki kemampuan untuk menafsir Al-Quran secara makna zahir atau tafsir zahir, karena mereka mengibaratkan bahawa tafsir zahir itu sebagai pintu dari sebuah rumah, tafsir isyari sebagai dalamnya rumah. Tak mungkinlah orang bisa masuk ke dalam rumah sementara pintu tidak dilalui. Maka bagi siapapun yang tidak mengerti ilmu tentang tafsir ibari, tetap tafsir zahir, jangan bermimpi untuk menjadi penafsir isyari. Yang ke-8, mengakui bahawa Al-Quran memiliki makna zahir atau tafsir-tafsir zahir itu, dan tafsir isyari itu harus sesuai dengan tafsir zahir. Jangan mukhalafah, jangan bertentangan antara tafsir isyari dengan tafsir zahir. Melihat dari cara-cara yang demikian, tentu orang yang belajar tentang tafsir isyari juga harus memiliki ilmu yang memadai. Orang yang mengajar tafsir isyari tadi sudah disebutkan ada 8 syarat. Bagi orang yang mau belajar tafsir isyari, ya belajar tafsir ibari dulu. Nyo itanya tafsir ibari yang nampak tepat kata yang melengku dengan tafsir isyari. Ngan saban lagi urang tambang rumah kon rot pintu. Mustahil gekun. Tidak mungkin. Maka oleh karenanya tafsir isyari ini cukuplah bagi mereka yang memiliki syarat-syarat demikian. Nak perlu disampaikan kepada khalayak ramai, karena bisa menyesatkan orang lain. Kadang-kadang apalagi tafsir isyari itu tafsir-tafsir yang mukhalafah dengan syariat. Ada yang tafsir yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai tafsir batini. Itu tafsir yang sangat ditentang oleh Imam Ghazali, karena tafsir itu mengarah kepada penapian, penghapusan syariat. Tidak ada lagi salat syariah, hanya salat batin, cukup dengan mengingat selesai. Itu adalah dari salah penggunaan dari tafsir isyari menjadi tafsir batini. Maka diperlukan untuk belajar tafsir isyari itu diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang mendalam terlebih dahulu, sehingga baru nanti sampai kepada, kalau memang mau, barulah sampai kepada belajarnya ilmu tafsir isyari. Tafsir isyari ini lebih tren disebut dengan tafsir sufi. Ya tentu orang itu benar-benar pengalaman batinnya memang teruji. Ya intinya mentang meratib tentang makna handa depu. Makna meratib handa depu karena tak meruno tafsir-tafsir yang hanya menyusahkan diri. Maka perlu kami ingatkan bahawa masyarakat jangan menuruti ajakan-ajakan majelis-majelis yang di dalam majelis itu menyampaikan perkara-perkara yang menyangkut dengan tafsir-tafsir isyari ini, karena bisa menyesatkan bagi gedanya yang hanatuh lam ilmu kenan. Nya khusus bagi orang-orang yang mendalam ilmu. Dalam definisi benar ke isyaratin khafiyatin tadharu li arbabis suluk wal faidi. Dalam kalimat yang lain kebanyakan dengan kalimat balaghah haji al-fiyadi, yaitu orang-orang yang sangat melimpah pengetahuannya, melimpah dari segala bidang. Maka orang-orang itulah yang dibolehkan oleh para ulama yang membolehkan tafsir syari untuk memahami Al-Quran dengan tafsir syari dan untuk belajar tafsir syari. Bagi kita yang awam ini tidak usah ikut-ikutan, nanti bisa menyesatkan. Mungkin barangkali hanya penyampaian demikian. Yang pertama tentang masalah wahdah Allah, seyogianya bagi para pengajar dalam majlis ta'lim mengajarkan masyarakat secara serius, komplit tentang wahdaniyah Allah, sehingga tidak mudah akidahnya terguras oleh paham-paham yang sedang berkembang di Aceh.
Yang kedua, dihimbau katanya memendum masyarakat nak usah mempelajari ilmu tafsir syar'i. Dalam bahasa hukumnya mungkin diharamkan bagi masyarakat awam untuk belajar tafsir syar'i kepada pengajar-pengajar yang berupaya untuk menyebarkan tafsir syar'i, padahal mereka juga tidak punya kemampuan. Maka pengajar dan belajar itu sama hukumnya. Pengajarnya juga tidak melimpah ilmu, maka diharamkan bagi mereka mengajar ilmu tafsir syar'i. Dan masyarakat yang memang awam juga diharamkan belajar, karena ada standarisasi belajar. Kalau bahasa kitabnya itu ada kitab-kitab muktabar, maka yang hana muktabar baik tahu cuba-cuba purno. Yang tabah yang kedua, tak ajarkan kitab itu menurut tingkatan. Ini contoh logikanya. Orang sekolah yang kelas 1 SD nggak mungkin kita ajarkan pelajaran kelas 3 SMA. Kalau ada pun yang mengajar demikian, pengajarnya sudah konslet. Pengajarnya konslet. Ingin menggilakan anak kelas 1 SD. Begitulah masyarakat. Kalau ada pengajar yang coba memaksakan ilmu-ilmu yang tidak bisa ditangkap oleh masyarakat awam, ini pengajarnya sudah konslet. Walaupun nampak dia normal-normal, hakikatnya dia sudah gila. Yang kagak sah tak berhabis kan kakil kenyang ju. Yang mudah-mudahan na manfaat bagi kita yang mendum abi ya. Lung leke maah bila ka lebih wate. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin penjelasan dua persoalan yang disampaikan oleh Abun di Abdiyah, semakin harus dua kerjasama yang hanjil lekang. Yang pertama bak katanya obek dapurna walagenyan, yang kedua menyana urung purna pemerintah bagi iem. Menyaitanya mau dapurna di pemerintah kira-kira tetap hendak betem buat batilung awai kiamat sudah wasir tanya orang. Ini hasil. Oleh karenanya merupakan musakarah kanyo bejik kesabot minimal kahip luai baik luai jeh lama jeh baik balik. Tetapi menyokai menanci kan nyitam labun baik pudet citangkat urung pudet bertanya orang negara nyo sungguh tidak tepat. Inilah merupakan kesimpulan musakarahnya pada orangnya. Ini merupakan harapan. Mungkin ada harapan Abu pegang musakarah pisangnya orang. Mungkin harapan kita bersama. Beda satu sisi urun dari udara, dari pihak urun dari umuyuk.